Oke, hello guys, welcome back to my channel. My name is Ariko, dan yang baru klik video ini pasti sebelumnya belum tahu bahwasanya di sini aku bakal nge-review drama The World of Married Couple yang episode 11 sama 12 yang baru tayang. Oke? Jadi kenapa kok aku nge-reviewnya kok kemarin satu-satu episode, tapi sekarang kok aku langsung rangkep jadi satu? Karena di episode 11 sebenarnya nggak begitu banyak yang bisa aku review. Jadi di episode 11 itu sebenarnya fokus kayak nyelidiki apa sih yang terjadi. Kan di prolognya episode 11 ini itu dikasih tahu bahwasannya kan si pacarnya Park In Young itu, pasiennya si Jison itu nolak Park In Young gitu secara baik-baik. Aku nggak mau hidup sama kamu, aku nggak mau gitu. Akhirnya dia keluar. Pokoknya di episode 11 ini semuanya fokus tentang ini sebenarnya bunuh diri apa dibunuh. Karena banyak yang berspekulasi bahwasannya ini pembunuhan gitu. Park In Young ini dibunuh gitu, bukan bunuh diri. Banyak yang berspekulasi seperti itu. Soalnya apa? Kalau misalnya dia bunuh diri, itu kan stasiun kereta. Kenapa dia kok nggak ngelompatin diri aja ke kereta biar cepet gitu? Dia harus naik ke atap dulu, baru dia lompat dari atas gedung. Soalnya kan logikanya kalau misalnya kamu mau bunuh diri dari atas gedung, kenapa nggak di mall-mall aja? Kenapa harus di stasiun gitu? Jadi banyak orang berspekulasi bahwasannya itu pembunuhan karena hal itu. Nah, yang kedua, di episode 11 ini pokoknya fokus ya masalah pembunuhan. Ini pembunuhan atau bunuh diri? Yang jelas ini yang mati Park In Young gitu. Awalnya kan kemarin aku sempat bilang bahwasannya, oh ini yang mati siapa ya? Ini apa pasiennya si Jison Woo apa siapa? Ternyata yang mati Park In Young-nya. Pasiennya baik-baik saja, cuman luka-luka lah, habis dipukul gitu. Dia kan habis dipukul jadi ada luka-luka gitu. Nah, dan si Lee Tae-oh ini ada di lokasi terakhir, maksudnya di atap. Pada saat di atap itu si Park In Young itu sudah jatuh sebenarnya. Kalau aku memang juga sebenarnya berpikir seperti itu, tapi di episode 11 ini nggak dijelasin gitu. Soalnya apa? CCTV-nya itu diambil sama pimpinan Yo, bapaknya Dakyeon. Nah, di sini juga aku mau bahas tentang Dakyeon juga. Kasihan si Dakyeon, serius. Dakyeon, aku bukan membela dia atau gimana, tapi memang realitanya seperti itu gitu ya. Dia kayak sudah bener-bener percaya gitu sama Lee Tae-oh. Dia bener-bener kayak mengabdikan hidupnya lah sebagai istri sama Lee Tae-oh. Dia pengen bener-bener jadi istri yang baik. Dia istilahnya pengen melakukan hal itu. Tapi bahkan dia juga nggak berbuat war gitu loh ke Jison Woo, meskipun Jison Woo ya datang untuk hal-hal semacam itu. Dia memang sebenarnya dia risih, gue tahu itu dia risih, tapi dia itu bener-bener kayak bisa jaga emosi gitu loh. Cuman dia kadang itu keceplosan, nggak bisa mendam rasa, kayak misalnya apa yang terjadi sama Lee Tae-oh gitu. Dan di situ dia find out gitu, nemuin kalau misalnya Lee Tae-oh itu ada di lokasi kejadian pada saat ada Park In Young bunuh diri itu. Dia itu tahu kalau misalnya si Lee Tae-oh itu ada di lokasi kejadian. Pertama, kenapa dia kok bisa tahu? Dia itu curiga pada saat malam itu Lee Tae-oh datang dengan keadaan berdarah kan di sini. Itu. Kedua, dia itu pas paginya, pas bajunya Lee Tae-oh mau dibersihin itu diambil sama dia, dan dia di situ ada bekas darah di kerahnya, dan kemudian ada struk parkir stasiun Gason di situ. Jadi dia bener-bener kayak berpikir ini Lee Tae-oh. Soalnya pas Lee Tae-oh ditanya, Lee Tae-oh juga nggak jujur gitu loh. Kamu pulang jam berapa? Ditanyain gitu kan sama Dakyeon. Aku pulang jam 12.30 gitu. Padahal dia keluar dari kantor itu jam 10.30 gitu. Dan itu tepat banget. Aku nggak tahu sebenarnya ini perannya Pak Dokter Kim ini sebagai apa. Dia kayaknya memang bener-bener suka gitu sama Jison Woo. Tapi kenapa kok dia harus buntutin si Lee Tae-oh? Kenapa dia juga harus buntutin Jison Woo? Terus itu episode 11 ya. Jadi di episode 11 pokoknya fokus tentang itu. Di episode 12 ini bener-bener aku ngerasa wah gila.
Pertama apa, kenapa aku bilang gila? Kasihan Dakyun. Sudah aku bilang tadi kan, kasihan Dakyun di sini bener-bener kayak Lee Tae-oh juga, kayak bener-bener Dakyun itu nggak bisa percaya sama Lee Tae-oh dalam keadaan ini gitu loh. Pada season dia makan malam bareng sama Lee Tae-oh, Dakyun tuh bener-bener tanya baik-baik gitu loh. Dan dikasih tahu sama Lee Tae-oh, swear aku bukan pembunuhnya, aku bukan pelakunya, dan itu terjadi pada saat mereka setelah cekcok di dalam restoran pas dinner itu. Dan mereka ngomongnya kayak Lee Tae-oh tuh bilang kalau itu bukan aku dan kemungkinan itu bisa Ji Sun-woo gitu. Terus habis itu si Dakyun tanya, lah kenapa kalau misalnya itu Ji Sun-woo, kenapa nggak kamu bilang aja ke polisi, kenapa harus kamu repot-repot lari dari polisi gitu loh. Soalnya dia tuh ibunya Junyoung gitu loh, ibunya Junyoung. Aku nggak bisa. Harus apa masalahnya? Apa hubungannya dengan seorang pembunuh dan ibunya Junyoung? Nah, di situ Lee Tae-oh bener, ya aku nggak mau lah anakku punya ibu pembunuh gitu loh. Aku nggak mau anakku dicap sebagai anaknya seorang pembunuh gitu. Yang jelas aku bukan pembunuhnya, dan aku nggak tahu itu pembunuhnya Ji Sun-woo apa bukan, karena Ji Sun-woo ada di lokasi kejadian. Yang jelas seperti itu. Sudah, Dakyun di situ mulai kecewa dan mulai bener-bener kayak ya sudah terserah kamu, ya sudah terserah kamu. Dan kata-kata yang selalu diulang oleh Lee Tae-oh, kamu percaya sama aku gitu. Yang jelas Dakyun udah mulai gak percaya pada saat itu gitu loh. Siapa juga yang percaya, bener-bener semuanya itu nunjukin bahwasannya dia ada di lokasi dan dia itu kayak nutupi hal itu gitu loh. Siapa yang nggak curiga kan? Dan yang bener-bener buat aku mencengang ya, dia didatengin polisi, kan karena dia dilaporin kan sama si mantan pacarnya Park In Yoon itu kan, bahwasannya Lee Tae-oh yang datang ke atap terakhir sebelum Park In Yoon itu jatuh gitu. Jadi kemungkinan bisa saja itu Lee Tae-oh sebagai pembunuhnya gitu. Nah, dia ngelapor tuh ke polisi. Padahal sebenarnya Ji Sun-woo itu kayak udah punya rencana sendiri gitu buat pimpinan Yo, entah itu mau meras mimpiannya, aku nggak paham. Yang jelas dia sudah punya rencana sebenarnya. Tapi ternyata rencananya itu gagal karena si mantan pacarnya Park In Yoon itu, pasiennya Ji Sun-woo itu nggak percaya sama Ji Sun-woo, dan dia bener-bener kayak pas tahu Ji Sun-woo itu nemuin pimpinannya itu kayak gila, dia ngianatin aku gitu. Jadi dia di situ posisi dia itu kayak bener-bener udah hilang kepercayaan sama Ji Sun-woo, makanya dia langsung ke polisi dan langsung bilang bahwasanya ini yang terjadi ini. Akhirnya gimana pun itu caranya polisi langsung nangkep tuh si Lee Tae-oh, dimintai keterangan, tapi Lee Tae-oh nggak ngeluarin apa-apa, dia nggak cerita apa-apa, dia diem aja. Di titik itu dia nelponin istrinya, dia nelponin pimpinan Yo, dan mereka semua tidak menghiraukan panggilan dari Lee Tae-oh. Mungkin aku pas ngeliat skinnya Dakyun itu kayak Dakyun bener-bener ragu gitu, apa yang dia harus lakukan, apa yang dia bener-bener dilema. Nah di situ Lee Tae-oh juga bener-bener kayak bingung harus ngelakuin apa yang harus dia ucapkan, apa yang dia harus ceritakan. Kayak di situ kayak dia bingung banget. Makanya yang buat aku kaget, tiba-tiba Ji Sun-woo datang gitu. Ji Sun-woo datang, dia berperan sebagai alibinya Lee Tae-oh. Kayak jadi sebenarnya pada malam itu Lee Tae-oh ada di TKP bareng sama aku. Dia omong-omongan sama aku di mobil gitu. Iya, soalnya ada saksi yang berbicara seperti ini, jadi kita nggak bisa menghiraukan hal itu. Kamu punya bukti bahwasannya Lee Tae-oh bareng sama kamu. Cincin yang dari pasiennya itu, dari mantannya Park In Yoon itu, yang dikasihkan ke Ji Sun-woo itu dikasih. Ini buktinya, cincin pernikahan Lee Tae-oh aku temukan di mobilku. Gila, epic. Jadi di situ Ji Sun-woo bener-bener datang ke kepolisian, dia nggak mikirin bahwasanya dia bisa menjadi tersangka juga, tapi dia ngambil resiko itu dengan mengucapkan bahwasanya Lee Tae-oh bareng sama dia. Yang jelas akhirnya kasus itu ditutup dengan kesimpulan bahwasanya Park In Yoon itu bunuh diri, karena memang nggak ada yang menunjukkan bahwasannya Park In Yoon itu didorong sama orang atau apa. Dan hasil otopsi pun membuktikan bahwasannya Park In Yoon itu bunuh diri gitu loh, nggak ada kayak dia dipaksa didorong atau apa, nggak ada gitu. Terus kemudian di sini Lee Tae-oh benar-benar kecewa gitu sama Dakyun gitu. Kayak pas Lee Tae-oh pulang ditanya sama Dakyun, aku dibantu sama Ji Sun-woo gitu. Aku dibantu sama Ji Sun-woo. Kamu heran kan? Kenapa kok itu bisa terjadi gitu, kayak gitu tuh. Ya, aku juga heran. Kok bisa, padahal dia juga bisa menjadi salah satu tersangka gitu. Kenapa kok dia?
Ya karena dia memang bener-bener mau ngambil resiko itu untuk menyelamatin aku dari polisi itu. Dia mau bersaksi menjadi alibi dari aku kayak gini pokoknya jelasin gitu. Terus habis itu Davin nggak kayak bertanya gitu, emang kenapa dia kok ngelakuin hal itu? Apa dia masih cinta sama kamu? Apa dia masih sayang sama kamu? Apa dia masih kayak gini? Langsung sama Lita itu dibantah gini, karena dia itu ibunya Junyoung, karena aku ayahnya Junyoung gitu. Jadi dia nggak mau kalau misalnya aku tuh menjadi pembunuh. Dia nggak mau bahwasannya Junyoung itu menjadi anak dari pembunuh gitu. Tapi apakah kamu sadar bahwasannya aku juga ayahnya Jenny gitu? Apakah itu benar? Kayak dia bener-bener ngegek gitu loh ke Daken. Dia aja berani ngambil risiko ini. Kenapa kok kamu sebagai istriku nggak mau, malah kamu tuh kayak menghindar dari aku gitu. Epic lah. Tapi kasihan Daken, kasihan asli. Musuhin lah sama Lee Tae-oh ya. Sampai akhirnya itu Daken itu punya pikiran gimana cara untuk baikan sama Lee Tae-oh itu dengan bawa Junyoung ke rumahnya dia. Dia ngasut Junyoung gitu. Aku tahu kok ibumu dirumorkan kayak gini. Menurut kamu apa enggak ibumu sekarang lebih enak, lebih nyaman hidupnya kalau misalnya kamu itu ikut kita? Soalnya apa? Ibumu itu harus bekerja, tapi ibumu juga harus merawatmu. Pasti hal itu sulit bagi dia. Mungkin dia memang bilang ke kamu bahwa itu sebenarnya baik-baik saja, tapi aku tahu bahwa itu sebenarnya berat untuk dia. Jadi bener-bener Daken itu kayak apa ya, bener-bener pengen ngerangkul Junyoung di situ gitu loh. Kayak nggak tahu, tapi sebenarnya aku tahu bahwasannya itu Daken tuh risih. Daken tuh memaksakan hal itu untuk bisa deket sama si Junyoung. Soalnya apa ya, dia cinta sama Lee Tae-oh. Akhirnya dia harus menerima Junyoung apa adanya gitu kan. Konsekuensinya seperti itu kan gitu. Jadi dia bener-bener buka hatinya lah istilahnya. Akhirnya Junyoung mau datang masuk tuh ke rumahnya ayahnya, tinggal sama Daken juga. Di situ dia tapi masih kepikiran sama ibunya gitu. Dia masih kepikiran sama Jisunwoo. Gimana dia, apa dia lebih baik, apa dia lebih. Tapi cuman aku juga, kenapa sih kok Junyoung itu nggak bisa paham kayak siapa temannya itu, salah ya, itu teman perempuannya yang Brukunhung juga. Kenapa dia nggak bisa seperhatian itu? Sampai Jisunwoo pun juga iri gitu loh. Andekan Junyoung itu kayak kamu ya, bisa cerita ke ibumu, bisa akrab, kita itu bisa akrab kayak gitu. Disitulah titik dimana Jisunwoo bener-bener ngerasa hancur, ditinggal sama anaknya. Ya ini sama kayak Dr. Foster itu. Akhirnya kan si anak itu ikut ke ayahnya. Tapi di posisi ini Junyoung juga kayak dilema gitu. Sampai akhirnya Lee Tae-oh nemuin bahwasannya sebenarnya salah satu rencana Dakyun itu ngirim Junyoung untuk belajar SMA di luar negeri gitu. Sebenarnya pendapatku sama Dakyun sama sih, bagus sebenarnya itu untuk Junyoung ya, untuk Junyoung bagus sebenarnya. Mungkin aku kalau jadi Junyoung juga akan memilih hal itu untuk belajar di luar negeri. Karena apa? Aku pengen ya sudah, ayah sama ibuku selesaikan dah masalah mereka baik-baik. Sudah, terserah gimana caranya. Yang jelas aku tak ya belajar ke luar negeri. Yang jelas kalian bayarin aku. Mungkin aku kan kayak gitu ya. Tapi enggak, di situ kayak bener-bener Lee Tae-oh tuh pengen nge-keep Junyoung gitu loh. Kayak nah di sini Dakyun itu ngerasa bahwasannya kasih sayang Lee Tae-oh itu lebih ke Junyoung daripada ke Jennie gitu loh. Makanya Dakyun ini kayak bener-bener gimana lah caranya biar Lee Tae-oh itu stay sama dia gitu. Sampai akhirnya malam dia bener-bener kecewa tahu bahwasannya Dakyun punya rencana itu. Dia minum, terus akhirnya dicat sama Jisunwoo kan kayak ngelihat Junyoung itu bahagia gitu loh pas bareng sama mereka, karena mereka itu keluarga yang utuh gitu ya istilahnya. Soalnya apa, Jisunwoo nemuin Junyoung sama mereka jalan bareng. Nah Junyoung itu nyaman gitu lah. Nah di situ Jisunwoo itu ngepekin semua barang keperluannya si Junyoung gitu, mau dikasihkan ke Lee Tae-oh. Tolong kalau kamu ada waktu mampiro bawa barangnya ini, itu keperluannya Junyoung gitu. Tapi di situ disalahgunakan tuh sama si Lee Tae-oh. Mereka ya itulah, kalian paham. Kalian sampai akhirnya di akhir episode 12 ini, sekarang ini setelah dia keluar dari kantor polisi, dia bilang sekarang ini berakhir untuk aku. Karena Pak Kim Hyung sudah meninggal, sudah mati gitu loh. Sekarang aku bisa memulai hidup baru buat aku. Tapi bagaimana denganmu? Apa yang aku alami sekarang belum tentu
kamu nggak akan berakhir sama seperti aku. Jadi ada kemungkinan kamu bisa berakhir sama seperti aku. Kenapa aku nggak bisa putus sama Pak Kim Yong? Karena aku kasihan sama Pak Kim Yong. Dan itu bisa juga terjadi pada kamu dan Lee Tae-oh gitu loh. Dan itu benar-benar terjadi. Wah, asik. Jadi menurutku asik lah ya episode 12 ini, keren. Dan kayaknya di episode 13 berikutnya, di episode berikutnya itu ketahuan bahwasannya Jin Young Klepto dan lain sebagainya. Itu keren lah. 조심하세요. 선생님도 나처럼 되지 말란 법 없잖아요. 그만 돌아가. 당신 취했어. 실은 내가 이렇게 돌아와 주길 기다리고 있었던 거 아니야? 무릎 꿇고 미안하다고 싹싹 빌면서 다시 잘해보자. 그러길 바라고 있었던 거 아니냐고 당신. 그만 가라고. 준영이 피해 삼아서 떠나지 못하고 있었던 건 그래서고 실은 지금 이 순간도 나한테 안기고 싶어서 죽겠잖아 당신. 아니야? 미친 새끼. 아니라고. 정말 아니야? 돌이킬 수 없다는 것에 어느새 낯설어진 말투에 아픔도 지쳐 I'm so sad 'cause I'm sending you my pain and tears. 나 돌아올까? 아니. 그 결혼은 지켜. Keep watching aja ya guys. Thank you for watching this video. Don't forget for subscribe, like, and comment.